Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya ceritanya sedang shift malam di rumah sakit dan pasien sudah pada istirahat dan teman saya juga sudah mulai rebahan ya. Jadi malam ini saya baru aja selesai membaca salah satu buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, teman-teman. Judulnya Why the Rich Are Getting Richer. Apa sebenarnya pendidikan keuangan itu? Nah, saya mau sedikit sharing ya tentang isi buku ini. Dan buku ini bisa dikatakan sebagai versi S2-nya dari buku Rich Dad Poor Dad. Jadi kalau teman-teman membaca buku Rich Dad Poor Dad, kemudian menguasai isinya, dan kemudian membaca buku ini yang sedang saya baca, teman-teman kalau dalam jenjang pendidikan itu istilahnya sudah strata 2, S2, jadi lebih hebat lagi dari S1. Nah, teman-teman sekalian, eh, ada 6 kata penting dalam hal pengelolaan keuangan yang kalau teman-teman itu bisa memahami dengan baik 6 kata penting ini, teman-teman akan jadi lebih baik dalam hal mengelola uang. Teman-teman akan menjadi lebih kaya gitu ya, wealthy. Apa saja 6 kata penting ini? Satu adalah income atau pendapatan, yang kedua adalah spending atau pengeluaran, yang ketiga itu adalah aset, yang keempat itu adalah liabilitas, yang kelima itu adalah kas, dan yang keenam adalah arus. Apa itu? Nah, saya mau spill sedikit ya. Jadi materi ini sudah saya share kepada teman-teman semua yang ikut online course. Jadi saya punya sebuah online course 30 hari jago kelola uang, di mana dalam rentang waktu 30 hari, setiap hari saya sharing kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya bagaimana mengelola keuangan yang awalnya itu adalah gajinya ya UMR lah, cukup ya, dari karyawan dapat gaji bulanan, sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa membuat sebuah multiple income stream, bisa membuat sumber income lebih dari satu. Ada 3 sumber income yang sekarang saya miliki, dan dari segi nominal alhamdulillah bisa, ya lumayan lah, alhamdulillah banget untuk seseorang yang tinggal di sebuah kota kecil dengan pendapatan 4 sampai 5 kali lipat ya dari UMR Jakarta. Lumayan nggak kira-kira? Nah, hal inilah yang kemudian saya sharingkan dalam online course 30 hari jago kelola uang. Saya akan sedikit spill ya. Kita coba lihat 6 kata penting ini. Yang pertama adalah pendapatan. Artinya pendapatan ini adalah sesuatu yang masuk ke kantong kita. Sumbernya dari mana aja. Kalau kita pakai kategorisasi dari cash flow quadrant, pendapatan itu bisa masuk dari kuadran employee sebagai seorang karyawan, berarti dia dapat gaji bulanan, atau self employed dari seorang profesional freelance yang dibayar dengan jam tertentu. Kemudian yang ketiga adalah dari bisnis, artinya dia mendapatkan profit ya dari bisnis yang dia jalankan, atau dari imbal hasil investasi dari proses investasi yang dia jalankan. Kebanyakan orang itu sumber income-nya, pendapatannya itu adalah dari satu saja, gaji utamanya biasanya. Saya pun pernah mengalami hal yang serupa, dan alhamdulillah Allah kasih jalan ya untuk kemudian bisa mendapatkan income tidak hanya dari gaji, tetapi dari self employed, dan juga mendapatkan passive income dari kuadran kanan bisnis dan investing. Apa saja bisnis dan investasi yang saya jalankan, saya buka di dalam kelas online course 30 hari jago kelola uang. Teman-teman ikut ya. Biayanya sangat terjangkau, dan ini mudah-mudahan bisa membuka pikiran teman-teman sekalian bahwa ternyata ada banyak 1001 jalan untuk bisa mendapatkan income ya. Kemudian yang kedua, pengeluaran. Kalau pengeluaran teman-teman sudah tahu lah ya, ada makan, minum, listrik, air, biaya sekolah anak, dan kehidupan yang lainnya, ada bensin dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan liabilitas. Kebanyakan orang pengeluaran paling banyak itu adalah di liabilitas,
biasanya adalah terkait dengan hutang, ya, hutang KPR, hutang leasing motor dan lain sebagainya. Di satu sisi akadnya batil ya dalam pandangan syariat, di sisi yang lain dari segi finansial hutangnya itu lebih tinggi dari batasan finansial yang seharusnya dimiliki oleh seseorang. Berapa persen sih batasan finansial? Ikuti kelas online course ya, 30 hari jago kelola uang. Saya akan jelaskan di sana. Nah, pengeluaran, kemudian ada aset. Jarang banget orang yang paham apa itu aset. Mereka mengatakan sesuatu itu aset padahal liabilitas. Misal mobil. Beli mobil biasanya dalam laporan keuangan pajak kan ditulis sebagai sebuah aset, ketemu angka perkiraannya, dia berpikir itu adalah aset. Padahal faktanya mobil itu paling banyak itu menjadi liabilitas, menjadi beban. Mengapa? Karena definisi dari aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita, sementara liabilitas itu adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Mobil butuh servis bulanan, butuh keluar uang lagi. Mobil butuh, kalau ada yang mengalami kerusakan, butuh perbaikan, butuh keluar uang lagi. Mobil butuh bensin, yang itu tentu tidak sedikit ya, lebih banyak dibanding kalau kita naik motor gitu. Berarti apa? Pengeluaran lagi. Bukan berarti di sini saya melarang untuk beli mobil, tetapi yang menjadi fokusnya adalah teman-teman bisa memahami apa itu aset, apa itu liabilitas. Sumber masalah, salah satu sumber masalah kegagalan dalam mengelola keuangan itu adalah memahami sesuatu itu aset padahal itu adalah liabilitas. Contohnya dalam hal mobil. Makanya definisi aset dan liabilitas ini penting banget untuk teman-teman ketahui. Semuanya saya bongkar dalam online course 30 hari jago kelola uang. Kemudian arus kas, bagaimana dan dari sumber apa uang itu masuk ke kantong kita. Nah, itu 6 hal penting, 6 kata penting kalau teman-teman mau jago mengelola uang, pahami 6 kata itu. Apa saja? Income pendapatan, spending pengeluaran, aset, liabilitas, arus, dan kas. Gimana? Sudah paham belum? Kalau belum, ikuti aja online course 30 hari jago kelola uang, di mana online course ini adalah pengalaman saya pribadi. Jadi saya akan sharing dari awalnya gajinya dari hanya satu sumber, dari kolom employee, sampai kemudian saya alhamdulillah bisa mendapatkan income lebih dari satu sumber, bahkan mendapatkan passive income, yakni dari bisnis dan aset berupa investing yang saya lakukan. Saya sharing dan teman-teman akan mendapatkan pengalaman berharga. Yang kedua, ketika teman-teman bergabung dalam online course 30 hari jago kelola uang, biayanya murah banget. Saya untuk belajar tentang keuangan harus mengeluarkan puluhan juta dengan membaca buku, mengikuti berbagai macam workshop ya, baik itu yang offline maupun yang online. Mungkin sudah puluhan juta saya keluarkan untuk belajar. Nah, hasil belajar ini kemudian saya sharingkan kepada teman-teman, bukan hanya berbagi informasi, tetapi saya membagikan sesuatu yang memang saya katakan dan saya lakukan. Istilah kerennya itu walk the talk. Jadi saya mengatakan apa yang saya lakukan dan melakukan apa yang saya katakan. Jadi saripatinya saya berikan semuanya kepada teman-teman di dalam online course ini. Oke, segera gabung teman-teman, saya tunggu. Silahkan untuk chat ke nomor WA, silahkan lihat di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.